Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku bersama aku Vira Kania Arman. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang biaya hidup di Belanda untuk tahun 2021. Kenapa aku bikin tahun 2021? Karena sebelumnya aku juga pernah bikin video tentang biaya hidup di Belanda. Tapi waktu itu saat itu aku bikin khusus yang buat teman-teman kalau misalnya memang mau kesini untuk studi atau untuk kuliah gitu ya. Nah kan karena aku sekarang udah hampir 5 tahun tinggal di sini, kemudian aku juga sudah berkeluarga, punya suami, terus juga aku udah bekerja, otomatis pendapatan aku sudah lebih meningkat dibandingkan waktu dulu aku dapat beasiswa. Jadi kayaknya aku hari ini pengen ngebahas tentang how much I spend in a month atau biaya hidup aku per bulan ketika sekarang aku sudah tidak menjadi student, dan apa aja sih sebenarnya yang berubah dan apa aja sebenarnya yang yang jadi bulanan aku gitu. Karena kan mungkin teman-teman juga yang sekarang ngikutin perjalanan aku juga mungkin sekarang juga ada yang pengen mungkin kerja di Belanda gitu kan, pengen tinggal di sini tapi juga masih belum kebayang sebenarnya berapa sih biaya yang harus kita yang kita harus aware ketika kita memutuskan untuk tinggal di Belanda, khususnya tinggal di kota-kota besar di Belanda yang kemudian harganya mungkin lebih mahal dibandingin kalau misalnya tinggal di kota-kota kecil yang ada di Belanda. Oke, jadi kita mulai aja sekarang. Berapa biayanya? Kita mulai dari utilities ya, atau dari biaya-biaya reguler. Yang pertama adalah biaya sewa rumah. Nah, buat teman-teman yang penasaran berapa sih sebenarnya sewa rumah di sini, aku kebetulan sekarang lagi sewa rumah juga. Itu aku bisa menghabiskan sekitar 1.300 euro per month. Ini untuk 2 kamar dengan kondisi sekitar 80 meter persegi. Nah, buat teman-teman itu juga sebenarnya biaya rumah itu sangat sangat fluktuatif atau berbeda-beda, karena bisa juga berbeda dari di mana kamu tinggal gitu kan ya. Terus juga di kota apa kamu tinggal, di lokasi apa, misalnya dekat city center, dekat station atau enggak, itu juga beda harganya. Terus juga kemudian luasnya berapa, dan juga misalnya mau berapa kamar, ada fasilitas apa aja di dalamnya, itu juga berbeda. Jadi saran aku memang tiap apartemen punya harga yang berbeda-beda. Nah, kalau kebetulan aku tinggal di yang harganya sekitar 1.300 euro per month. Nah, selain sewa rumah nih, ini kan sewanya kosongan, jadi nggak ada cuma ada kitchen set aja, tapi sisanya benar-benar kosong. Jadi memang harus ngisi sendiri, ngisi sofa sendiri, ngisi meja, kursi, tempat tidur dan sebagainya, itu harus ngisi sendiri. Jadi memang harus ada yang dihitung juga nanti one time settlement untuk ini semua juga berapa. Tapi ya itu tergantung dengan kebutuhan kalian ya. Nah, selain sewa rumah aja nih, sebenarnya ada lagi biaya-biaya yang muncul, yaitu yang pertama energi. Contohnya kayak water sama electricity. Karena aku di sini udah nggak pakai gas, jadi nggak ada biaya gas sama sekali. Itu rata-rata per bulan aku bisa menghabiskan 150 euro per month untuk electricity dan juga air. Ini sangat range-nya bisa berubah-berubah ya tiap bulan, karena biasanya ya tergantung aku misalnya pakai dishwasher, nyuci berapa kali seminggu gitu kan. Terus misalnya aku juga nyuci baju, berarti butuh air lagi. Jadi terus misalnya mandinya mau sehari sekali atau sehari dua kali, itu juga beda juga. Jadi tergantung kebutuhan sehari-hari di keluarga kamu. Dan kebetulan kan kita sekarang working from home, jadi aku lebih sering di rumah, lebih sering butuh air juga. Jadi itu kenapa biasanya biaya electricity sama water aku jadi meningkat semenjak karena kita harus working from home. Nah, selain biaya energi, ada juga biaya internet tentu saja. Buat di rumah ada TV kabel sama internet, itu aku menghabiskan 64 euro per month. Terus kemudian ada water tax, itu adalah pajak air gitu ya, itu 42 euro per month. Dan selain itu ada trash tax atau biaya pajak sampah, itu 30 euro per month. Nah,
Selain utilities, ada juga biaya insurance. Ini wajib banget sebagai warga negara untuk punya insurance. Kalau dulu aku masih jadi student, insurance aku cuma 40 euro. Tapi kalau sekarang aku sudah bekerja, itu sudah tidak berlaku lagi. Dan aku harus pakai insurance yang, health insurance yang harganya normal gitu ya. Jadi kalau diskon tuh biasanya buat student, tapi ketika kamu sudah bekerja, insurance-nya beda lagi harganya. Untuk health insurance itu aku 140 euro per month. Ada juga asuransi jiwa, karena aku sekarang beli rumah, dan beli rumah itu kalau kita mortgage kita wajib punya asuransi jiwa, jadi itu sekitar 15 euro per month. Ada juga insurance liability, jadi kalau misalnya aku nabrak orang gitu ya, atau aku mencelakai seseorang, itu ada insurance liabilities 3 euro per month. Dan asuransi pemakaman, karena kita nggak tahu ya umur kita sampai berapa di sini, dan ternyata pemakaman di sini tuh sangatlah mahal, bisa cost-nya bisa sampai 16.000 euro. Jadi untuk mengcover cost itu, kalau misalnya sewaktu-waktu aku meninggal di sini, ada asuransi pemakaman, dan itu nilainya 16 euro per month. Nah, selain itu, salah satu juga yang menjadi biaya bulanan adalah handphone. Tentu saja teman-teman kalau punya SIM card pasti punya paket data gitu kan ya, dan itu juga harus dibayar. Kebetulan karena aku di cover sama company, jadi aku nggak ada biaya itu. Tapi Rivo kebetulan untuk biaya handphone pribadinya, dia menghabiskan sekitar 25 euro per month untuk paket data. Dan selain itu tentunya pasti ada juga zakat dan sedekah, dan itu biasanya aku langsung potong minimal 2,5% dari penghasilan per bulan. Dan biasanya aku punya sedekah-sedekah tiap minggu di hari Jumat. Itu ya nggak perlu disebutin di sini ya, karena juga sedekah kan, jadi memang mengikuti dengan kemampuan aku per minggunya gitu. Nah, selain itu juga ada entertainment. Pasti teman-teman punya Netflix juga kan. Nah, Netflix aku per bulannya bayar 11 euro. Terus biasanya aku juga suka Uber Eats atau dinner out di luar gitu. Itu rata-rata bisa 35 sampai 50 euro berdua sekali makan. Jadi memang cukup mahal. Jadi makanya nggak bisa terlalu sering-sering, tapi juga aku menyiapkan budget untuk makan di luar ataupun untuk Uber Eats, untuk ya kayak GoFood gitu, kalau misalnya aku nggak sempat masak atau emang pengen aja jajan di luar. Selain itu ada groceries atau belanja bulanan, belanja bulanan, tapi biasanya aku di sini belanjanya mingguan, karena karena kalau bulanan tuh kadang-kadang nggak kepikiran sebulan lagi tuh mau makan apa aja, tuh masih nggak kepikiran. Tapi kalau belanja mingguan itu masih kebayang, oh minggu depan aku mau makan apa aja. Jadi biasanya aku belanja ke Albert Heijn atau aku pakai Picnic, pakai online order gitu. Itu biasanya sekali order seminggu bisa 50 sampai 60 euro buat berdua gitu. It's buat beberapa orang ini too expensive, bisa juga karena biasanya bisa lebih hemat dari ini, bisa gitu kan. Cuma kebetulan memang aku banyak aja belanjanya, jadi kayak banyak belanja buah, banyak belanja sayur, banyak belanja protein gitu. Jadi kadang-kadang beli almond milk dan sebagainya. Jadi mungkin memang biayanya agak lebih membelendung dari dibandingin mungkin teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya ditanya ini sebenarnya banyak banget Fir, iya bisa dihemat, sebenarnya bisa gitu kalau kamu mau. Tapi rata-rata aku menghabiskan 50 sampai 60 euro per week buat belanja groceries. Nah, lanjut lagi, selain itu adalah biaya transportasi. Kalau kebetulan di kantor aku di cover sama kayak business card buat office chip card, jadi itu free buat seluruh public transport second class di Belanda. Jadinya aku nggak ada keluar transport, dan kebetulan memang karena kita working from home, aku nggak kemana-mana, jadi memang nggak keluar kemana-mana gitu kan ya. Terus juga rumah aku kebetulan deket banget sama sentrum gitu, jadi aku biasanya kalau belanja atau mau having fun belanja-belanja non groceries itu udah walking distance gitu, jadi nggak terlalu banyak biaya yang keluar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau bertanya biasanya berapa sih biaya buat kartu public transport, tuh biasanya kamu bisa beli office chip card, terus juga langganan yang 50 euro per tahun. Kalau kamu langganan yang 50 euro per tahun itu biasanya dapat diskon 40% di non-rush hour travel time gitu. Jadi kalau misalnya kamu di non-rush hour bisa dapat diskon 40% setiap kali
perjalanan, dan itu pay as you go. Nah, 40%-nya itu adalah untuk tiket kereta ya. Biasanya kalau buat yang tram dan sebagainya itu juga relatively cheap gitu. Dan bisa juga buat teman-teman yang nggak mau bayar buat public transport, bisa juga pakai sepeda gitu kan. Ini suatu hal yang wajar buat teman-teman punya sepeda di sini, invest mungkin sekali beli 90 euro atau 100 euro sepeda, tapi bisa dipakai berkali-kali, dan itu juga menghemat kamu untuk biaya transportasi. Nah, mungkin segini aja dulu biaya-biaya aku yang keluar buat sebulan. Selain ini sebenarnya aku masih ada cicilan KPA atau kredit apartemen karena aku beli apartemen, dan juga apalagi ya, iya itu aja sih sebenarnya kayaknya yang paling banyak keluar, selain biaya yang tadi udah aku sebutin. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin juga pengen tahu apa aja sih, atau misalnya penasaran sebenarnya ada nggak sih kira-kira teman-teman pengen sharing juga, di bawah di kolom komen bisa juga ya sharing. Mungkin teman-teman juga banyak juga kan yang tinggal di Belanda dan pengen sharing apa aja sih sebenarnya biaya-biaya yang mungkin harus dipikirin kalau misalnya mau tinggal di sini. Jangan lupa untuk tulis komen di bawah. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kamu juga bisa nanya, langsung tulis komen di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye!